Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi akhir syahri Sya'ban allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Isrif anna minal bala'i ma a'lamu wa ma la na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'lam. Wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi barakatil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin hamba Allah, sidang salat Jumat, puji serta syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa tunggal, pengatur alam semesta, kerajaan langit dan bumi, yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah mengokohkan bumi tanpa pondasi. Dialah Rabbul Izzati, yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Sampai dengan hari ini, di tengah kebanyakan manusia sibuk dengan urusan dunia, Allah permudah langkah kita untuk memperbaiki kehidupan akhirat dengan melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat, dengan doa dan harapan semoga apa yang kita lakukan diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam serta kerinduan kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Semoga senantiasa ada di bawah naungan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang mulia, di antara substansi agama adalah nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah, dengan perkataan yang meluluh lantakan kesombongannya di dunia untuk bisa merendahkan diri kepada Allah, dengan nasihat yang bisa melemahkan hawa nafsu manusia di dunia ini. Nabi bersabda, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat yang bertugas mengingatkan manusia di setiap pagi dan sore agar kita tidak lupa
kalau ada tujuan hidup yang hakiki, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Anna malakan nada munadin bi kulli sabahin wa masa'in minas samai rabi'ah. Ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan setiap pagi dan sore memanggil manusia dari lapisan langit yang keempat. Panggilan yang pertama, abna arba'in, wahai orang yang usianya sudah 40, antum zar'un qaddana hasaduh. Engkau ibarat tanaman, adalah tanaman yang sudah siap panen. Usia 40, usia barometer. Rasulullah diangkat menjadi Rasul di usia 40. Di usia 40 itu manusia sedang berada di dalam dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, tergantung bagaimana ia bisa memanage waktu dalam kehidupan. Kekuatan bujuk rayu setan di usia 40 banyak mencelakakan manusia. Kekuatan tangan Tuhan juga mempengaruhi kesuksesan hidup manusia di usia 40. Usia 40 ibarat pohon yang sudah siap panen. Kita berjalan melewati pepohonan yang banyak buah, daunnya rindang, walaupun itu bukan milik kita, tetapi kita saat memandangnya timbul rasa senang. Seperti itu seharusnya manusia di usia 40 saat orang lain melihatnya dapat menimbulkan kesenangan dengan kesolehan-kesolehan yang banyak dimiliki oleh orang yang usianya sudah 40. Sebentar lagi Ramadan datang, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, bulan yang dimana kehadirannya, kedatangannya disambut di berbagai macam instansi pemerintahan sampai mengadakan acara tarhib Ramadan. Dari bahasa Arab, rohaba yurhibu tarhiban, menyambut Ramadan, bulan yang datang dengan berbagai macam kebaikan, bulan yang bisa merubah karakter manusia menjadi lebih baik. Allah didik satu bulan melalui ibadah Ramadan untuk mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Maka orang yang beriman ketika akan datang Ramadan, hatinya bergembira. Nabi janjikan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, dia sudah mempersiapkan diri untuk memperbanyak ibadah. Dia sudah niat untuk meningkatkan kualitas iman takwa di bulan itu. Andaikan aja tiba sebelum datangnya Ramadan, sudah dibekali dengan rasa senang, Allah Ta'ala haramkan jasadnya disentuh api neraka. Itulah kemuliaan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita nikmati keindahan dan kemuliaan bulan yang penuh dengan ampun. Hadirin jamaah yang mulia,
panggilan kedua dari langit yang keempat, malaikat memanggil manusia di setiap pagi dan sore. Abna khamsi, wahai orang yang usianya sudah 50, ma qaddamtum wa ma akhartum, amal apa yang sudah kau lakukan, amal apa yang sudah kau persiapkan untuk kau bawa pulang menghadap Allah. Allah yang mengistilahkan kematian itu pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Allah pilih kematian dengan istilah pulang? Karena pulang itu identik dengan kegembiraan. Mereka yang datang dari berbagai macam daerah cari usaha di Jakarta, mulai hari ini sudah menyiapkan tiket untuk pulang kampung. Begitu manusia yang beriman sudah menyiapkan amal soleh, bekal yang akan ia bawa suatu ketika panggilan pulang itu datang. Jika panggilan itu sudah datang, nggak bisa dipending, nggak bisa ditunda. Fa'idza jaa'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal bila sudah tiba, petugas pencabut nyawa Israel sudah datang, tidak bisa dipending, tidak bisa ditunda. Apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, madunya bibaqiyatin walakin nufariquha bimautin wa intiqali. Di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semua Allah Ta'ala akan pisah dengan yang namanya kematian. Itu yang Allah pilih istilah pulang, karena pulang identik dengan kegembiraan. Mereka yang cari usaha di Jakarta begitu pulang sampai di kampung, banyak yang ia bawa hasil kerja di Jakarta. Maka orang kampung, keluarganya, sanak famili menyambut dengan senang dan gembira. Begitu manusia ketika pulang kepada Allah, banyak amal soleh yang ia bawa akan disambut oleh malaikat. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera, selamat datang, silahkan masuk surga dengan amal perbuatan yang telah kau kumpulkan. Hadirin sidang Jumat yang mulia, yang terakhir, abna sittin, wahai orang yang usianya sudah 60, la udhra lakum, jangan banyak alasan. Jika usia sudah 60 untuk diajak kebaikan melalui pengeras suara yang ada di masjid, yang ada di mushola, untuk sholat berjamaah, untuk mengikuti kajian, untuk berbagi takjil Ramadan. Jangan banyak alasan jika usia sudah 60. Kalau kendaraan yang buatan tahun 60 masuk mobil antik. Tapi manusia jika usia sudah 60, sebentar lagi akan memasuki alam barzah. Alam barzah bisa menjadi taman surga, bisa menjadi bagian daripada siksa neraka. Tergantung bagaimana kita mengisi kehidupan di dunia ini. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Siapa yang datang dari dunia pulang kepada Allah membawa iman, membawa amal soleh, Allah siapkan baginya derajat yang tinggi, tempat yang mulia, surganya Allah. Ramadan mempersiapkan tempat yang tinggi, derajat yang mulia bagi hambanya yang beriman, yang dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran
banyak yang maknanya puasa, as-shaum, puasa yang bersifat umum. Allah abadikan dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Puasanya Siti Maryam, puasa tidak bicara, karena tidak mau mengomentari tuduhan-tuduhan warga. Karena dalam rahimnya ada bayi Isa alaihissalam tanpa pendamping seorang suami, tanpa ada seorang bapa. Karena itu kehendak Allah. Jika Allah berkehendak di luar prediksi kemampuan ilmu manusia, maka Ramadan, lapar dan haus tidak membuat manusia itu menjadi sengsara, menjadi sakit. Justru lapar dan haus menjadi sehat. Nabi bersabda, sumu tasiku, berpuasalah niscaya sehat. Maka as-shaum, puasa umum, puasa yang tidak terikat oleh aturan. Sementara Allah pakai kalimat as-siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai sekalian orang yang beriman, aku wajibkan kepadamu untuk berpuasa. As-siyam, puasa Ramadan, puasa yang pakai aturan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jika bulan sudah bisa dilihat, maka berpuasalah, kata Allah. Kata Nabi, sumu liru'yatihi, berpuasalah jika bulan sudah kelihatan. Maka kita menanti hasil sidang isbat dari kantor Kementerian Agama, kapan pengumuman puasa itu disampaikan. Aturan kedua setelah bulan itu kelihatan, tarawih. Setelah tarawihnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Apa pentingnya? Jika niat itu sudah diucapkan, otak dalam setiap diri manusia menginstruksikan kepada seluruh organ tubuh untuk mematuhi aturan-aturan. Maka orang yang beriman tak berani melanggar aturan dalam ibadah puasa, karena puasa itu yang akan merubah perilaku hidup manusia setelah melewati proses pendidikan. Allah yudhirul akla billaili, jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Kenapa siangnya puasa, malam kau diatur tidak boleh banyak makan? Allah Subhanahu wa ta'ala lagi mendidik kita agar tidak mendapatkan gelar manusia rakus. Diatur oleh Allah. Allah tidak mau punya hamba mendapatkan gelar rakus. Maka diatur melalui ibadah siang, ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita panjang umur untuk bisa mengisi ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan kita kenikmatan dalam setahun, dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar.
اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر بيومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى: لم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسأله من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان